Salam kasih, salam jumpa kembali dengan kami Majelis Gereja HKBP Parung Panjang. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada 3 hal yang akan dihadapi oleh seseorang dalam hidupnya. Yang pertama adalah ilmu, wawasan yang dia peroleh selama hidup ini. Yang kedua adalah yang namanya iman, mempercayai akan segala sesuatu berdasar keyakinannya dengan Tuhan. Yang ketiga adalah yang akan dihadapinya, yang diterima dalam hidupnya adalah penderitaan, tantangan dan cobaan, rintangan di tengah-tengah kehidupan ini. Yang menjadi persoalan adalah ketika penderitaan datang, apa yang dipakai oleh seseorang untuk menghadapinya. Karena jika dipakai ilmu, banyak orang-orang pintar yang tidak bisa menghadapi persoalan hidupnya menjadi putus asa dan bahkan bunuh diri. Oleh sebab itu, kita pasti semua menerima yang namanya ilmu, kepintaran. Tetapi untuk hal menghadapi yang namanya pencobaan, penderitaan, tantangan, perlu ada yang namanya iman kepada Tuhan, sehingga kita dikuatkan. Berdasarkan itulah kami membuat renungan yang akan menguatkan saudara untuk menghadapi setiap persoalan-persoalan. Dan biarlah melalui renungan ini saudara boleh menemukan jawaban-jawaban yang Tuhan berikan kepada saudara menghadapi setiap persoalan-persoalan kehidupan. Selamat menikmati renungan yang disampaikan oleh majelis gereja ini, dan biar renungan ini menjadi berkat bagi kita, bagi gereja kita juga. Amin. Selamat pagi, salam kasih. Kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan, dan biarlah melalui firman-Nya yang menyapa kita pagi hari ini, kita bersama-sama dikuatkan Tuhan menjalani aktivitas kita pagi hari ini. Sebelumnya marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas karunia Tuhan, anugerah Tuhan yang boleh hadir, kami boleh menjalani hari yang baru yang Tuhan berikan. Dan biarlah kami menjalaninya dengan firman Tuhan yang mengajari dan menuntun kami. Berfirmanlah Tuhan, kami telah siap sedia untuk mendengar. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dalam Markus 4 ayatnya ke-40. Demikianlah firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Demikian firman Tuhan. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, hal yang terjadi dalam diri manusia yaitu timbul adanya ketakutan. Dan itulah yang dirasakan oleh Adam dan Hawa, di mana mereka bersembunyi di hadapan Allah di balik semak-semak ketika Tuhan menyapanya. Ketakutan yang dialami oleh Adam dan Hawa ini jugalah yang diwariskan di dalam hidup manusia, sehingga manusia akan mengalami suatu hal, yaitu rasa ketakutan di tengah-tengah kehidupan. Umumnya ketakutan yang timbul di dalam diri manusia adanya suatu hal, peristiwa, bahkan suatu kejadian yang hadir di tengah-tengah kehidupannya. Tetapi yang luar biasa melalui firman Tuhan saat ini, di mana para murid dan Tuhan Yesus bersama-sama menyeberang, dan ketika dalam penyeberangan angin topan datang dan Tuhan menghardiknya. Yang menarik, para murid ketakutan luar biasa, sehingga Tuhan menyapa para murid, "Mengapa engkau takut? Mengapa begitu tidak percaya?" Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini, di mana iman juga adalah suatu hal, peristiwa dari bagian ketakutan. Ketika ketakutanmu tinggi, terlihat imanmu yang begitu lemah. Akan tetapi ketika imanmu kuat, ketakutanmu tidak lagi hadir, bahkan tidak menjadi hal yang besar, tetapi hal yang lemah dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, melalui firman Tuhan saat ini, diingatkan kita ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, iman yang menguatkan kita melalui Tuhan, iman inilah yang mengatasi rasa ketakutan kita. Sehingga ketika ada rasa ketakutan yang datang dalam kehidupan kita,
baik dalam satu hal yang kita lakukan, baik suatu hal penyakit ataupun suatu hal yang ingin kita lakukan, ingatlah, imanmu lah yang mengatasi, imanmu lah mengubah kehidupanmu, ketakutanmu menjadi kehidupanmu. Oleh sebab itu firman Tuhan menyapa kita saat ini, marilah kita ubah ketakutan kita menjadi hal yang menghidupkan kita di tengah-tengah segala aktivitas kita. Firman Tuhan menyapa kita melalui Alkitab bahwa ada 365 nats yang menyapa kita, janganlah takut. Berarti satu hari Tuhan memberkatkan kita dengan mengatakan jangan takut. Oleh sebab itu jalanilah rutinitas kita, aktivitas kita, keinginan kita, cita-cita kita dengan rasa tidak takut. Dan yakinlah ketakutan yang kita alami bersama-sama dengan Tuhan mengubahnya menjadi suatu hal yang menghidupkan kita di tengah-tengah apa yang kita inginkan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang menyapa kami. Melalui firman Tuhan kami diingatkan untuk tidak takut. Dan biarlah rasa ketakutan yang ada dalam kehidupan kami menjadi suatu hal yang menguatkan iman kami, sehingga ketakutan kami ini tidak membunuh kami, tetapi menghidupkan kami untuk menjalani aktivitas kami dengan sukacita bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin.